Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Kali ini saya mencoba sedikit membahas secara singkat aja mengenai camshaft atau noken as yang teman-teman sudah ketahui. Misalkan teman-teman ingin menaikkan lagi performa mobil atau motornya satu level setelah mengganti beberapa parts seperti aftermarket exhaust system, memasang piggyback, dan filter udara performa tinggi, maka parts selanjutnya adalah mengganti camshaft. Camshaft adalah komponen penting di mesin karena tugasnya mengatur buka dan tutup klep intake dan exhaust. Kapan, berapa lama, dan berapa banyak klep pada posisi open terangkat dari seating klep atau valve seats, dan kemudian menutup kembali. Dalam satu proses mesin 4 langkah, yaitu 2 kali revolusi putaran crankshaft atau 720 derajat, camshaft berputar hanya 1 kali. Dari situ, camshaft membentuk karakteristik mesin seperti apa, yang mana hal itu berhubungan langsung dengan respon penyaluran power atau biasa disebut dengan power delivery. Ada beberapa istilah terkait pada bentuk fisik camshaft. Lobe lift menentukan berapa banyak klep terangkat dari valve seat pada titik tertinggi, dimulai dari lingkaran pada base circle, kemudian mengerucut melewati bagian yang rata menuju ke ujung atau nose, di mana pada posisi ini klep terangkat maksimum. Kemudian lanjut berotasi kembali ke base circle dan seterusnya. Cam profile adalah bentuk dari camshaft lobe. Duration adalah lama waktu klep intake dan exhaust terangkat dari dudukan klep diukur dalam derajat rotasi crankshaft. Mulai pengukuran pada saat klep terangkat 1 mm dari dudukan klep atau valve seats. Lobe separation angle ialah sudut dalam derajat antara intake dan exhaust centerline. Misalnya 115 derajat lobe separation angle artinya titik maksimum klep intake dan exhaust pada posisi open berjarak 115 derajat. Pengukuran ini juga salah satu cara untuk mengetahui overlap, yaitu di mana klep intake dan klep exhaust bersamaan pada posisi open. Overlap ialah klep intake mulai terbuka ketika piston menuju TDC di akhir langkah buang, dan klep exhaust masih posisi open pada saat piston melewati TDC untuk memulai proses langkah hisap. Nah, kalau para pemirsa berniat menaikkan performa mesinnya dari level standar pabrik, camshaft performa tinggi untuk mobil dan motor banyak tersedia di pasaran, baik itu buatan luar dan merek dalam negeri. Tentunya, sebelum melakukan penggantian camshaft, disarankan untuk mengganti beberapa komponen, yaitu aftermarket exhaust, filter udara, dan piggyback atau CDI kalau pakai karburator. Kemudian, bagaimana cara memilih camshaft itu? Apakah kita bisa memasang semua tipe camshaft ke mesin kita? Nah, ini yang perlu ada sedikit penjelasannya. Sebenarnya, penggantian exhaust slip-on aftermarket dengan desain sedikit hambatan atau free flow, kemudian pasang piggyback dan air filter sudah dapat menaikkan performa mesin kendaraan kita tanpa harus mengganti camshaft. Bertambah power mencapai 1-1,5 HP pada motor ber-cc kecil dan 3-4 HP pada motor ber-cc besar atau mobil. Kalau bersamaan penggantian pada pipa header juga dengan diameter yang lebih besar, maka maksimum horsepower akan bertambah lagi, tapi dengan kompensasi lemahnya torsi pada RPM rendah. Melalui penggantian aftermarket exhaust slip-on dan filter udara, aliran udara atau airflow yang masuk ke dalam silinder menjadi bertambah cepat dari sebelumnya pada RPM yang sama. Dengan itu, tekanan silinder atau cylinder pressure menjadi lebih besar dari sebelumnya. Hasil akhirnya torsi maksimum bertambah kuat mendorong untuk berakselerasi. Tapi nilai stoichiometrik, yaitu campuran antara udara dan bensin, berubah menjadi lebih kering atau lean. Misalnya dari sebelumnya 14,7:1 menjadi 15:1. Untuk itu perlu dilakukan setting AFR-nya melalui piggyback atau fuel controller. Nah, peningkatan kecepatan airflow akan lebih mantap lagi apabila camshaft standar diganti dengan camshaft aftermarket. Tapi jangan asal beli.
karena tidak semua camshaft yang tersedia di pasaran yang kita beli dapat langsung dipasang ke mesin kendaraan kita. Camshaft aftermarket performa tinggi terdiri dari beberapa tipe atau level, tergantung dari produsennya. Biasanya ada beberapa level, misalnya level 1 untuk mesin standar dengan penggantian exhaust dan filter udara saja. Level 2 untuk mesin yang sudah di-tune up, yaitu cylinder head sudah di-porting. Area pada venturi di atas dudukan klep atau valve seats di-cut dengan 3-5 sudut, biasa disebut dengan multi-angle valve job. Kemudian, throttle body dan intake manifold sudah diperbesar. Selanjutnya, level 3 dan 4 untuk mesin pemakaian balap biasanya. Profil camshaft level 1 adalah di mana karakteristik mesin lebih agresif dibandingkan dengan standar. Klep intake dan exhaust membuka lebih awal dan menutup lebih lama. Juga klep terangkat dari dudukan klep yang lebih jauh. Angka overlap juga lebih radikal. Pada fase overlap, yaitu di mana klep intake mulai membuka di akhir proses langkah buang dan klep exhaust masih belum menutup sepenuhnya di awal langkah hisap atau intake stroke. Pada fase ini, sisa gas hasil pembakaran yang masih ada di silinder akan terdorong keluar oleh airflow dari intake. Pada RPM tinggi, massa udara yang masuk super cepat melalui throttle body menciptakan inersia. Kemudian digabungkan dengan gas hasil pembakaran bertekanan tinggi yang keluar melalui port exhaust bermanfaat menguras sisa gas hasil pembakaran di silinder. Di RPM tengah, aliran udara akan lebih cepat. Power band, yaitu di mana mesin mulai responsif membangun torsi, bergeser ke RPM yang lebih tinggi. Maksimum horsepower jadi lebih besar dari sebelumnya. Tapi jangan berharap konsumsi BBM akan tetap sama dengan mesin masih dalam keadaan standar. Pasti lebih boros, bro. Perbedaan profil camshaft standar dan level 1. Misalnya, camshaft standar durasi intake 245 derajat. Klep intake open di 20 derajat sebelum titik mati atas dan close 45 derajat setelah titik mati bawah. Tinggi angkatan klep atau valve lift 6,5 mm. Camshaft level 1 durasi intake 260 derajat. Klep intake open di 27 derajat sebelum titik mati atas dan menutup 53 derajat setelah titik mati bawah. Valve lift 6,97 mm. Durasi intake camshaft level 1 klep terbuka lebih lama, valve lift yang lebih tinggi dibandingkan camshaft standar. Profil camshaft pada level 2, 3, dan 4 akan lebih agresif lagi. Hanya harus melakukan modif besar pada bagian cylinder head, intake manifold, klep intake dan exhaust, dan throttle body. Juga supaya lebih efektif, rasio kompresi statik harus dinaikkan lagi, sekitar 1 poin dari standar. Misalnya CR 9,5 banding 1, dinaikkan menjadi 10,5 banding 1. Tujuannya supaya thermal efficiency meningkat dan rasio kompresi dinamik tidak terlalu rendah pada waktu mesin berputar di low RPM. Pengerjaannya harus dilakukan oleh mekanik ahli supaya hasilnya benar-benar tepat presisi.